Halo, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, ini kelihatannya Ya. tanda-tandanya urusan minyak goreng bakal beres. Gitu. Karena Luhut Panjaitan langsung turun tangan. Nah, ini yang saya kira sekarang jadi ramai sekali di media-media karena kalau ada Pak ini turun tangan berarti ada sesuatu yang sangat serius gitu ya. Itu perkembangan di dalam negeri. Sementara untuk di luar negeri, saya kira ini pengaruhnya ke Indonesia juga harus kita pertimbangkan. Ini ketegangan di kawasan di Cina ya, antara Cina dengan Taiwan, dan Amerika sudah menegaskan kalau sampai Cina menyerbu Taiwan, maka Amerika Serikat akan turun tangan juga, dan sebaliknya Cina mengancam jangan main-main dengan Cina. Kami punya 1,4 miliar jumlah penduduk. Ini seru ini, Bung Rocky. Jadi, dan kita tidak boleh bilang wah itu kan urusan Cina dengan Amerika, nggak ada kait-mengaitnya dengan kita gitu. Ya mungkin juga sudah dipersiapkan. Jadi kan ada krisis minyak goreng dan potensi krisis di Indo-Pasifik, maka Pak Luhut akan ditunjuk sebagai koordinator juga penyelesaian antara konflik Cina dan Amerika Serikat. Jadi, karena kalau nggak bisa diselesaikan oleh kawasan, maka Indonesia akan ambil alih cara penyelesaian itu. Kira-kira begitu. Supaya lengkaplah profil Pak Luhut. Tapi balik pada soal minyak goreng, orang melihat bahwa ya ujungnya kan mesti Menteri Perdagangan yang menyelesaikan soal itu tuh. Jadi itu tanda bahwa kelihatannya Pak Lutfi akan disingkirkan karena udah diberi sinyal bahwa itu semua biarkanlah nanti Pak LBP yang akan selesaikan. Nah, kan mestinya Pak Lutfi tahu diri, ya mundur aja, karena bahkan kemampuan dia udah tidak dianggap lagi oleh Presiden Jokowi kan. Itu sebetulnya ada dipermalukan kan Pak Lutfi. Udah, Anda nggak mampu, jangan saya taruh orang yang biasa menerabas seluruh problem yang namanya Pak Luhut Panjaitan. Jadi itu soalnya tuh. Ya kan, itu kita bersiap-siap melihat pengumuman nanti reshuffle bahwa Menteri Perdagangan diganti tuh. Dan penggantian itu tentu punya konsekuensi. Diganti karena apa? Karena tidak mampu untuk menyelesaikan minyak goreng, itu jelas. Tapi kalau itu dikaitkan dengan soal pidana, mafia ya, mafia minyak goreng ya. Mafia minyak goreng, nah itu lebih berat tuh Pak Lutfi itu. Jadi bersiaplah Pak Lutfi untuk menerima akibat dari keraguan-raguan Anda di awal untuk menyelesaikan problem ekonomi politik yang melibatkan kartel-kartel di sekitar istana. Tapi tentu Pak Lutfi juga tahu bahwa ya dia juga punya kartu untuk menerangkan apa sebetulnya proyeknya atau apa sebetulnya problem minyak goreng ini. Itu nggak berakhir di meja menteri aja, pasti di belakang itu ada persaingan di kalangan kabinet, ada kirim-mengirim berita pemerasan mungkin tuh. Jadi biarkan itu kita saksikan sebagai kekacauan di dalam istana presiden, dan itu menggembirakan kita sambil kita memperhatikan kekacauan di Cina Selatan itu. Nah, soal bukan Cina Selatan, soal Selat Taiwan. Nah, saya kira Amerika memang sudah menghitung bahwa penyelesaian perang itu tidak bisa lagi dihindari, dan kalkulasi Amerika tentu melihat bahwa Indo-Pasifik itu harus betul-betul bersih dari kemampuan atau potensi dikuasai secara hegemonik oleh Cina tuh. Ini kan cuma soal pertandingan teknologi militer sebetulnya. Jadi kalau Cina bilang kita punya 1,4 miliar orang, ya itu juga perang sekarang itu bukan jumlah orang, tapi keahlian teknologi militer dan dukungan ekonomi. Jadi ancaman Cina itu justru membuat Amerika merasa bahwa ya itu kalau orang mah sebentar aja diselesaikan. Tapi kalau Cina ekonominya nggak bisa pulih dalam 1 semester ini, tentu itu momentum bagi Amerika untuk naikkan ancaman. Dan kita tahu memang Amerika mengakui bahwa Beijing itu menguasai Taiwan. Tapi sebelum pengakuan itu, puluhan tahun yang lalu kan ada semacam fakta antara Amerika dan Taiwan, semacam undang-undang yang dikeluarkan oleh Amerika bahwa Taiwan kalau diserang secara militer, Amerika atas dasar prinsip
perlindungan hak asasi manusia berhak untuk membela Taiwan. Itu soalnya tuh. Amerika punya tradisi itu. Jadi dia sendiri yang merumuskan apa yang mesti dia lakukan kalau Taiwan diserang oleh Cina, diambil paksa oleh Cina tuh. Walaupun Cina menganggap ya itu wilayah kedaulatan saya, tapi Amerika selalu di dalam negeri punya semacam undang-undang untuk melindungi kawasan yang walaupun bukan kawasan dia, tapi atas prinsip kebebasan, dia berhak untuk intervensi. Itu juga yang dia lakukan di Timur Tengah, segala macam lah. Jadi poin itu yang saya kira akan menarik, dan Indonesia akan kecipratan minyak panas perang antara Cina dan Amerika terhadap problem Taiwan. Itu saya kira jelas ya, karena di Ukraina pun dampaknya terasa ke Indonesia. Tapi saya kira mungkin bagi pemerintah bisa jadi blessing juga, karena ada alasan baru gitu bahwa eskalasi di Taiwan dan Cina itu kemudian berdampak kepada naiknya harga komoditi, dan dengan begitu ya pemerintah Indonesia bisa beralasan bahwa kembali ini APBN kita tertekan akibat konflik antara Cina dan Amerika di Taiwan. Ya, dan karena itu Presiden harus diperpanjang masa jabatan 3 tahun lagi menunggu penyelesaian potensi krisis itu. Jadi sekali lagi banyak faktor sebetulnya yang belum bisa ditentukan akibatnya. Nah itu yang sebetulnya jadi semacam kalkulasi. Sebagian analis menganggap bahwa kalau terjadi Cina diserang oleh Amerika karena ingin merebut Taiwan, maka dampak ekonomi tadi pada Indonesia itu justru akan meruntuhkan kepemimpinan Presiden Jokowi sebelum 2024 tuh. Jadi di atas meja, di atas papan catur politik Indo-Pasifik, tentu Indonesia ada di dalam keadaan yang tidak menentu. Kenapa? Karena Indonesia nggak punya profil militer untuk mengatasi atau bahkan mencarikan jalan tengah terhadap ketegangan Cina Amerika Serikat itu tuh. Udah nggak punya profil militer, profil diplomasi luar negeri pun sangat diragukan oleh negara-negara tetangga bahkan. Jadi kita negara yang sebetulnya besar tapi dikucilkan dalam diplomasi internasional karena tidak punya narasi. Jadi problemnya Indonesia dianggap gagu di dalam membaca politik dunia. Itu soalnya tuh. Dan kegaguan itu memang melekat pada kelemahan Presiden Jokowi di dalam profil internasional selama dia memerintah. Nah, saya kira ini penting mengapa kita bicarakan, karena bagaimanapun juga sekarang dunia sedang berubah, terjadi ketegangan di sana sini. Ukraina, sekarang Cina dengan Amerika di Taiwan, dan kita tidak tahu eskalasinya di mana lagi. Saya kira ke depan sangat penting sekali kita pada tahun 2024 kalau jadi pilpresnya ya. Saya ngomong normatif ya, Bung Rocky ya, bukannya. Itu kita mesti cari figur yang kita selalu kemarin menyinggung kan soal etikabilitas, soal intelektualitas, soal kapabilitas dan sebagainya. Tapi kita memang sekali ini betul-betul butuh seorang figur yang kompatibel dengan situasi dunia yang berubah gitu ya. Sehingga Indonesia itu bisa sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara bisa memainkan perannya gitu. Ya, kalau keadaan krisis itu tentu selain etikabilitas, intelektualitas, orang mulai berpikir tentang militerabilitas, kemampuan kecerdasan militer itu. Dan itu karena itu saya kira orang semacam Pak Gatot Nurmantio, Andika itu mulai juga merasa atau menganggap bahwa ada kesempatan sebetulnya untuk mengajukan diri sebagai calon presiden karena keperluan keseimbangan global itu, supaya prinsip civis pacem parabellum, bila Anda ingin damai bersiaplah untuk perang, bisa diantisipasi dari sekarang. Jadi sangat mungkin ada game changer atau game changing, perubahan permainan di dalam dunia global yang kemudian berimpact pada persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia kan. Jadi kita membayangkan misalnya, apakah kalau Ganjar dipromosikan oleh Pak Jokowi mampu untuk ikut di dalam percakapan politik internasional di Indo-Pasifik misalnya, itu pertanyaan penting tuh, dan saya kira nggak bisa tuh. Karena upaya untuk masuk dalam politik internasional butuh kecerdasan dan kecerdikan baru tuh. Nah kalau Pak Ganjar bahkan tidak mampu secara cerdas dan cerdik mengatasi naiknya rob di Jawa Tengah, bagaimana dia mau atasi sesuatu yang betul-betul tidak pernah ia bayangkan, yaitu keterlibatan Indonesia di dalam ketegangan Indo-Pasifik yang polarnya adalah Cina dan Amerika Serikat. Jadi itu soalnya tuh. Lalu orang mulai hitung lagi siapa Pak Muhaimin misalnya mampu untuk mengantisipasi perang itu.
Jadi kalau misalnya ketegangan itu terjadi semester depan, lalu orang mulai berkampanye jadi presiden di Indonesia, nanti forum-forum diskusi akan disibukkan oleh tema itu tuh. Sekarang kita lihat siapa yang paham tentang politik militer di Indo-Pasifik. Di dalam debat nanti tentu Pak Ganjar akan gugup tuh, kan dia nggak ngerti itu. Demikian juga Muhaimin atau bahkan Erick Thohir, maka muncullah orang semacam Andika, Gatot, atau bahkan Agus Ahaye yang memang paham tentang strategi perang karena berasal atau dididik terutama di dalam ilmu semacam itu tuh. Jadi ini soalnya. Lalu orang mulai merindukan kehadiran ulang militer. Sebetulnya bukan kehadiran militer, tapi mereka yang paham ilmu kemiliteran. Jadi variabel ini akhirnya muncul lagi. Mungkin survei-survei nasional belum memasukkan unsur itu kan. Jadi kalau ketegangan itu berlanjut semester depan, tentu survei nasional mesti hitung. Elektabilitas seseorang akan dikaitkan dengan kemampuan dia dalam menghitung strategi militer menjelang atau ketika ketegangan di Taiwan itu, di Selat Taiwan, mulai menjadi real, dan sifat real itu pasti mempengaruhi kebutuhan ekonomi Indonesia. Sebab kalau Cina masuk perang, itu artinya produksi Cina tidak mungkin lagi diakses oleh Indonesia. Demikian sebaliknya tuh, ekspor Indonesia akan terhenti karena Amerika pasti akan konsentrasi untuk perang, sehingga Amerika tidak membutuhkan lagi barang-barang dari Indonesia tuh, karena persediaan ekonomi perang itu dimaksudkan untuk efisiensi tuh. Jadi semua ini yang saya kira membuat orang semacam Sri Mulyani mulai menghitung bahwa krisis ekonomi udah ada di depan mata tuh. Dan Ibu Sri Mulyani paham keadaan semacam ini. Karena itu beliau beberapa waktu lalu mengatakan ekonomi 2022, 2023 awal itu akan suram dan rumit. Itu istilahnya Sri Mulyani itu. Ya, saya kira ini penting kita untuk memasukkan ini ya, panduan pada publik tentang memilih presiden ya. Jangan, sekali lagi, jangan hanya mengikuti agenda setting dari lembaga-lembaga survei yang sibuk hanya bicara soal popularitas dan elektabilitas. Dunia sedang berubah. Dan sebenarnya ini sudah sudah dekade lalu juga sudah terjadi sebenarnya kan, Bung Rocky, munculnya figur-figur kuat seperti Putin, kemudian juga orang seperti Erdogan di Turki, bahkan kemarin di Asia ada orang seperti Duterte gitu yang kuat, atau Orban di Hongaria dan sebagainya. Ini kan sebenarnya harusnya kalau kita tidak kuper, kita tidak hidup dalam seperti kata dalam tempurung, kita juga mestinya mulai memikirkan soal itu, dan harusnya negara besar seperti Indonesia juga punya figur-figur semacam itu kan. Ya itu yang kita sesalkan, soal debat presiden atau kasakusuk menjadi presiden itu hanya untuk menyelamatkan sisa-sisa kekuasaan Pak Jokowi. Kan bahayanya kalau kita mencari profil orang penting nanti, orang nomor 1 di Indonesia, kriterianya bisa menyelamatkan rejim Jokowi pasca dia lengser. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mencari orang yang paham duel politik dunia itu dengan kemampuan berpikir taktis militeristik, kan itu intinya kan. Jadi pameran itu atau pameran profil itu yang sekarang dicari orang tuh. Jadi sekali lagi itu yang gerasa gerusu cari calon presiden hanya karena punya uang, mampu untuk masuk ke daerah-daerah pelosok bahkan tuh. Itu juga variabel yang makin lama makin gak penting tuh. Karena setiap kali ada tadi realignment dalam politik global, penyusunan kembali tata politik internasional, maka diperlukan orang yang sangat cerdas untuk membuat Indonesia terpanggil kembali dalam politik luar negeri dengan profil intelijen, dengan profil kapasitas berpikir tuh. Karena dunia, saya membayangkan bahwa di Rusia perang antara NATO dan Rusia akan terjadi. Artinya ada persiapan ekonomi perang yang disusun sekarang oleh Amerika, dan Amerika merasa bahwa sekalian aja tuh kan memecah konsentrasi Cina supaya nggak bergabung dengan Rusia, maka dipancinglah untuk tegang di Taiwan. Jadi itu bagian-bagian semacam ini yang kalau ada debat presiden kita mau tahu siapa yang fasih untuk menganalisis soal semacam ini kan. Jangan-jangan semua mengatakan oke, kalau soal Cina Selatan segala macam itu gampang itu karena kita negara Pancasilais, gampang. Jadi cara-cara debat semacam itu kan yang jadi konyol gitu. Jadi soal ini yang saya kira penting publik tahu bahwa memilih presiden di era
potensi Perang Dunia Ketiga, artinya memilih orang yang betul-betul cerdas, gitu. Cerdas, mampu membayangkan akibat-akibat dari perang terhadap kehidupan ekonomi bangsa. Dan kita akan terus memandu itu ya, Bung Rocky, dan tidak bosan-bosan mengingatkan ini kan, karena ini saya kira saja ini adu wacana kita dan juga adu repetisi kan gitu. Kalau kita lihat kan lembaga-lembaga survei ini kan juga melakukan itu secara repetitif gitu, sehingga orang tanpa sadar akhirnya terindoktrinasi. Dan saya kira kita dan bersama dan civil society lainnya kita harus terus menyuarakan soal itu. Indonesia ini negara yang besar, jumlah penduduknya besar. Di masa lalu kita punya peran yang juga sangat besar dalam tatanan global dan dalam peran-peran global maupun regional, dan kita perlu pemimpin seperti itu ke depannya. Ya, itu persis sekali itu. Misalnya kita belum dengar apa reaksi para analis atau reaksi istana terhadap proposal Amerika untuk ikut terlibat di dalam kerjasama ekonomi Indo-Pasifik yang dibicarakan di Tokyo kemarin tuh. Apakah proposal Amerika untuk membantu negara-negara Indo-Pasifik itu termasuk peran Indonesia? Kalau peran Indonesia ada, mestinya Indonesia diundang di situ untuk jadi pembicara utama proposal untuk menerima agenda yang diinginkan oleh Amerika. Jadi kerjasama atau bantuan ekonomi di Indo-Pasifik memang dimaksudkan untuk memperkuat proksi dia di wilayah ini. Nah itu hal yang nggak ada di radar survei, apalagi di radar cebong-cebong ini. Cebong kok pakai radar. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oh iya, saya lupa. Ini ramalannya dari BMG menyebutkan bahwa rob di sepanjang sepanjang pesisir selatan ya kalau nggak salah, atau di selatan atau di Pantura ya, ini di Jawa Tengah. Pantura, sorry ya. Di Pantura itu akan berlangsung puncaknya sampai pada besok tanggal 25 Mei. Ini karena memang itu yang terjadi sekarang, ada fenomena di mana bulan itu semakin dekat dengan bumi. Jadi mesti saudara-saudara kita yang di kawasan Pantura ini sampai Semarang dan sebagainya mesti mengantisipasi dan bersiap-siap seperti itu. Dan seperti biasa kita menyerukan adanya semacam kesetiakawanan sosial gitu ya untuk teman-teman kita yang mengalami musibah ini. Jadi yang bisa menyisihkan sebagian hartanya, kita mesti membantu teman-teman kita yang sedang mengalami musibah. Iya, kalau dalam soal bencana kita harus sama-sama membantu Pak Ganjar, karena Pak Ganjar pasti nggak sanggup untuk menyelesaikan problem yang kemarin aja udah berapa 10.000 mobil tenggelam itu, dan itu masih akan berlanjut dalam 2-3 hari ini. Jadi semoga Pak Ganjar diberi wisdom agar supaya rakyat tidak ditelantarkan, dan demi kesejahteraan bangsa kita tetap tolong-menolong. Kalau poin itu tetap kita bersatu. Jadi soal-soal yang lain ditinggalkan dulu karena kita bersiap untuk menghadapi bencana di Jawa Tengah. Oke. Tetap 0% Bung Rocky. 0% bila tidak dilakukan akan menjadi bencana politik nasional. Yes. Oke. Hai.